apa namanya, hari-hari ini banyak orang suka ya, bersuka cita gitu ya. Tadi saya baca di koran pagi hari ini, apa Presiden Trump ya itu apa ya senang meskipun kalah dalam pemilihan presiden kemarin, tapi dia berkata ada mujizat ya, sehingga dalam waktu singkat katanya ratusan juta vaksin corona bisa dibagikan kepada ya paling sedikit 50 juta apa namanya rakyat Amerika dalam waktu dekat gitu ya. Tentu nanti ke depannya tentu akan lebih banyak lagi rakyat Amerika yang akan divaksin corona gitu ya. Di Indonesia juga demikian kan ya. Akhirnya saya dapat informasi bahwa sudah masuk ya juga jutaan vaksin virus corona ini dari Cina kalau tidak salah ya. Tinggal nanti bagaimana mendistribusikannya. Pertanyaannya apakah setelah ada vaksin selesai gitu? Kan itu pertanyaan besar ya. Ini kalau mau jujur sebenarnya masih jadi dilema juga ya. Meskipun namanya vaksin tapi sebenarnya belum ada yang valid benar-benar ya bisa membunuh atau membuat orang tidak akan kena virus corona itu. Dan juga usia vaksinnya juga belum terbukti ya, itu bisa kuat berapa lama begitu ya. Kan uji vaksin itu kan harus lewati beberapa tahap dan juga durasi waktu yang panjang gitu ya. Mestinya kayak kita dulu vaksin polio gitu ya, itu hanya beberapa kali saja. Kemudian kalau orang divaksin polio beberapa kali itu, maka seumur hidup dia tidak akan kena polio gitu kan. Itu kan sudah melewati riset yang cukup panjang karena vaksin polio sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu ya. Nah, kalau vaksin corona kan baru beberapa bulan kemarin diuji coba dan hasilnya juga baru beberapa bulan. Jadi belum tentu bisa 100% kita lepas dari COVID-19 ini. Selain ada berita yang sukacita soal sampainya vaksin itu baik di Amerika maupun di Indonesia gitu ya. Saya baca ada berita yang lebih mengerikan lagi ya. Karena hari ini saya baca tadi di sebuah kebun binatang di Barcelona ya, Spanyol ya. Itu ada 4 ekor singa yang didiagnosa mengalami COVID-19, kena virus COVID-19. Ternyata itu bukan binatang pertama yang ditemukan mengalami COVID-19, tapi beberapa waktu yang lalu itu di kebun binatang Bronx di New York itu ya, ada 4 harimau dan 3 singa yang juga didiagnosa mengalami COVID-19. Meskipun mereka akhirnya bisa selamat yang di New York ini ya, melalui terapi-terapi dari dokter hewan yang tentu berusaha untuk menyembuhkan binatang-binatang kebun binatang ini ya. Tapi faktanya ada informasi bahwa virus ini bisa transfer ke binatang gitu ya. Nah, ini kan lebih mengkhawatirkan lagi. Berarti kalau binatang bisa transfer ke binatang, berarti ada besar kemungkinan binatang ke binatang juga bisa. Nah, kalau manusianya sudah divaksin, tapi kalau binatang ke binatang tentu nanti akan saya orang awam gitu ya, tapi tentu akan ada terjadi dimensi-dimensi lain yang dalam tubuh binatang sehingga mungkin nanti akan menimbulkan virus baru begitu. Ya, yang nantinya bisa jadi virus itu bisa menyerang manusia. Jadi ke depan ini saya tidak punya perasaan sedikit pun yang menganggap bahwa situasi dunia akan semakin baik gitu ya. Saya bukan orang yang pesimis loh saudara ya. Tapi saya cuma belajar untuk objektif, terlebih kalau Alkitab adalah pegangan saya ya. Semakin hari semakin mendekati kedatangan Tuhan, semakin yang disebut mendekati akhir zaman, maka dunia semakin mengerikan ya, situasi dunia semakin mengerikan, fenomena-fenomena alam yang tidak pernah kita lihat sebelumnya menjadi pernah kita lihat, akan kita lihat, sesuatu yang belum pernah terjadi atas dunia ini akan terjadi. Dan bagi saya COVID-19 ini mungkin saja ya, kalau campur tangan Tuhan ada, kemurahan Tuhan ada atas kita, akan selesai ya beberapa tahun ke depan. Mungkin 2022, 2023 akan selesai virus COVID-19.
tidak lagi jadi pandemi atas dunia, tapi bisa jadi akan muncul ya virus-virus yang baru yang lebih mengerikan lagi, karena pasti ya menurut Alkitab akan seperti itu ya. Jadi yang saya mau katakan, kita nggak terlalu harus euforia berkelebihan, dan juga jangan terlalu parno ketakutan yang berkelebihan ya. Biasa saja, tapi yang penting kita harus waspada, berjaga-jaga. Gaya hidup kita, ya juga kehidupan rohani kita harus kita bangun, sehingga Bapak Ibu tuh lebih tahu prioritas yang benar itu seperti apa ya. Sehingga kalau tahu prioritas yang benar, kalau kita akan bergaul dengan orang-orang dunia, ya kita tentu akan mikir panjang, ini bermanfaat pada rohaniku apa tidak, kan begitu ya. Kalau bermanfaat, ya kita bijaksana ketika menemui orang-orang, banyak orang di luar sana, sehingga kita bisa terus menjaga diri. Bagi saya, hidup ke depan ini kita harus lebih menjaga diri ya. Ya, saya pernah ngobrol beberapa waktu yang lalu dalam kelas pemahaman kitab Wahyu yang sudah pernah saya buka di The Way, juga via online juga sudah saya sharingkan, bahwa salah satu ciri khas akhir zaman adalah kasih manusia semakin lama semakin dingin ya. Itu kita pahami selama ini ya, manusia semakin egois lah, semakin nggak peduli dengan orang di kiri kanannya, tetangga semakin nggak peduli sama tetangganya. Mungkin saja itu benar, saudara ya. Tapi selain itu, saya mempercayai juga manusia lebih lebih berusaha untuk menjaga dirinya, sehingga akhirnya pergaulan-pergaulan atau hubungan-hubungan yang tidak terlalu penting ke depan ya mungkin akan dihindari ya. Karena tentu dari pengalaman COVID-19, hal-hal yang mematikan seperti ini akan semakin banyak dan manusia semakin berjaga-jaga begitu. Jadi bagi saya kita harus penting menjaga diri, jaga anakmu, jaga suamimu, jaga istrimu, jaga keluarga kita, punya habit yang baik, habit kebersihan sekarang ini, rumahmu dibersihkan, belajar untuk membuat rumah seperti surga begitu ya. Terus juga hidup yang bersih, hidup yang baik gitu ya. Ya makan pakai tangan itu memang nikmat saudara ya. Tapi kalau tanganmu ini kotor ya lebih baik pakai yang lainnya ya. Bukan berarti makan pakai sendok lebih sehat juga ya. Kalau sendoknya nggak pernah dicuci 3 minggu juga sama aja bohong. Tapi paling tidak kalau tangan kita dicuci sama sendok yang dicuci sama-sama bersih gitu ya. Kan makan pakai sendok lebih bagus gitu ya. Lebih sehat karena ya sendok hanya logam saja. Kalau tangan kita kan banyak macamnya, ada kuku juga, siapa tahu ada bakteri yang tersembunyi dalam kuku yang tidak bisa mati karena sabun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang harus kita adjust, harus kita sesuaikan dengan kehidupan di ke depan tadi. Yang saya mau katakan bahwa ya kita bersyukurlah kalau memang benar virus itu vaksin itu valid dan sampai ke kita, bangsa ini terima ratusan juta, sehingga rakyat yang hampir 300 juta ini semuanya bisa tervaksin dengan baik. Dan kita doa sama-sama supaya vaksinnya juga valid, dalam artian valid itu ya memang bisa membunuh virus COVID-19, tapi juga bisa punya durasi waktu yang cukup panjang di dalam tubuh ini. Jadi buat apa kita divaksin kalau vaksinnya itu hanya bisa berlaku di badan ini misalnya cuma seminggu atau sebulan atau 2 bulan. Berarti kan 2 bulan berikutnya kita harus divaksin lagi. Nah, kalau kita tergantung sama vaksin, apakah nanti ke depan bagus buat badan kita ini juga gitu kan? Karena sesuatu disuntikan dari luar ya ke dalam tubuh, kan kita harus berpikir panjang untuk hal itu. Ya, jadi ya kita terus berdoa agar yang terbaik dari Tuhan terjadi atas kita. Bersyukur kalau vaksin itu memang benar dan valid, tapi lebih dari segalanya kita harus lebih mengandalkan Tuhan kalau menurut saya ya. Lebih percaya kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan dengan ekspresi ya menjaga tubuh dan badan ini yang sudah kita persembahkan buat Tuhan, karena tubuh kita sudah ditebus dengan bayar harga yang mahal, dan tubuh kita bukan milik kita lagi tapi milik Tuhan, milik Kristus yang tinggal dalam kita, kata kita begitu ya. Makanya kita jaga, ya kita rawat, kita maintain tubuh ini supaya ya kalau memang waktunya Tuhan 70-80 tahun ya, seperti Mazmurnya Musa, ya kita bisa lah sampai ke sana gitu ya. Jangan mati muda karena tidak menjaga tubuh. Jangan mati muda karena sakit penyakit yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita jadi orang yang berjaga-jaga dan menjaga tubuh kita dengan benar. Ya, pola makan terutama.
belajar makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang memang baik lah, yang terutama dimasak oleh orang rumah gitu ya. Dan juga belajar ya bersih ya. Mandi mungkin harus kita jadikan habit yang baik ya, sikat gigi dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak yang menjaga tubuh kita sendiri, siapa lagi gitu ya. Jadi ya tadi informasi yang saya dapatkan yang ada di hati saya tadi soal tadi ternyata virus corona juga bukan cuma menyerang manusia tapi bisa menyerang binatang gitu ya. Kitanya kuat, kalau binatangnya tidak kuat, kita main ke kebun binatang terus kita ngobrol sama harimau dan juga singa yang sedang COVID-19, bukankah itu nepak ke kita juga ya? Iya, kalau itu cuma singa dan harimau di kebun binatang, andai kata bisa transfer juga ke anjing kita, ke kucing kita, ke kelinci kita, ke burung peliharaan kita. Itu kan lebih mengerikan lagi. Ya, ke depan situasi semakin parah kalau bagi saya. Bukan menakuti, bukan juga mengancam atau menubuatkan. Alkitab sudah ngomong kok. Ya, sebagai hamba Tuhan saya cuma mengatakan bahwa berjaga-jaga, berwaspada, ya seneng boleh tapi jangan berkelebihan, sedih boleh tapi juga jangan berkelanjutan. Yang pas aja. Ya, ekspresikan dirimu dengan pas saja supaya selama hidup di bumi ini kita bisa menikmatinya, tapi juga kita juga bisa mengarahkan diri kita pada rencana kekalnya Tuhan, yakni membawa kita ke Yerusalem baru bersamanya selamanya. Gitu ya. Maju terus dalam Tuhan, dukung terus program ini. God bless.